Salam saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senang bisa berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan sapaan Tuhan melalui Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh makannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa lihat dan begitu menarik dari bacaan hari ini? Yesus menampakkan 2 sisi hidup, kekayaan dan kemiskinan. Dan kekayaan dan kemiskinan ini mempengaruhi dalam sebuah peristiwa atau proses memberikan persembahan. Orang kaya memberi persembahan, orang miskin memberi persembahan, sama-sama memberi. Tetapi ada sesuatu yang berbeda yang Yesus memberikan. Orang-orang kaya memberi tentu dari kelimpahan mereka. Ketika mereka memberi, tidak akan mengurangi sesungguhnya, karena mereka kelimpahan. Mereka punya banyak, ada investasi, ada harta, ada uang, ada semuanya. Tetapi yang menarik, Yesus katakan, janda miskin satu sisi memberi dari semuanya. Artinya yang ada pada dirinya. Bahkan dikatakan oleh Yesus, seluruh nafkahnya, berarti kehidupannya. Tentu Yesus bukan berarti bahwa orang-orang kaya yang memberi banyak itu tidak punya nilai. Tidak. Yesus hanya menekankan sesuatu yang berbeda yang bisa kita ingin renungkan pada hari ini. Yaitu yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita melalui janda miskin ini. Walaupun dalam situasi sulit, dalam situasi krisis, janda miskin masih mau memberi, mau berbagi. Kita pun dalam hidup kita, jangan memberi ketika kita menunggu, tunggu saya untung. Kalau saya ada dulu, kalau saya banyak dulu, baru saya mau berbagi. Tetapi janda miskin mengajarkan kita, walaupun dalam kesederhanaan kita, dalam kekurangan kita, kita masih mau berbagi hidup kita. Itulah yang disebut dengan ketulusan, keikhlasan. Itu yang disebut dengan cinta sejati. Kita belajar dari penggandaan roti ketika seorang anak memberikan 2 roti dan 5 ekor ikan. Sesungguhnya dia membutuhkan makanan. Tapi karena Tuhan yang meminta, maka dia memberi. Dan Tuhan membalas, Tuhan mengembalikan. Bukan kemiskinan, tapi Tuhan mengembalikan cintanya, keikhlasan dan ketulusan batin. Tuhan memberikan dia berkat dengan 12 bakul, lebih banyak dari apa yang dia beri. Itulah yang disebut dengan berkat. Dan tentu ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh janda miskin, Tuhan tahu apa yang terbaik yang harus Tuhan lakukan bagi janda miskin. Dan yakin bahwa Tuhan tidak akan mengurangi. Poin yang kedua, jangan takut memberi. Jangan khawatir dan cemas untuk berbagi hidup kita. Kadang kita takut untuk memberi. Kita takut kehilangan, kita takut habis, kita takut miskin. Tapi Tuhan mengajarkan kita, orang yang memberi dengan keikhlasan, dengan penuh kasih dan penuh cinta, tidak akan dimiskin oleh Tuhan. Tuhan malah akan menambahkan. Tuhan tidak mengurangi berkatnya. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik yang dia lakukan bagi orang yang mau berbagi hidup. Oleh karena itu hari ini kita diajak oleh Tuhan, mari jangan takut berbagi, jangan takut memberi. Sebab kasih Tuhan sungguh berlimpah bagi orang-orang yang mau dengan ikhlas, dengan cinta, dengan tulus berbagi hidupnya. Walaupun kadang-kadang mungkin kita tidak banyak, tapi kita masih mau berbagi.
kehidupan kita. Semoga Tuhan hari ini senantiasa meneruskan hidup kita, pelayanan kita, dan memberkati kita dalam seluruh persembahan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.